ini memang batagornya yang premium ya. Dapat kenyalnya tapi tetap berasa dagingnya juga. Bisa pakai sambal kacang atau bisa juga kalau misalnya dibikin batagor kuah itu tinggal pakai kuah bakso. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin salah satu jajanan atau oleh-oleh populer dari Bandung, yaitu batagor ya, berbahan dasar ikan dan juga ayam. Nih, pastinya juga ini bisa banget untuk dibuat di rumah ya, untuk cemilan keluarga ataupun untuk jualan. Dan supaya makin mudah dan aman, ini aku masaknya menggunakan kompor tanam W898 UFO dan juga regulator W900M dari Wingas. Oke, langsung saja untuk bahan-bahannya. Ini memang bahan-bahannya cukup banyak ya, tapi tenang aja bikinnya itu bakalan simple. Yang pertama, ini untuk adonan siomay berikut batagornya alias bakso tahu gorengnya ya. Ini aku campur antara daging ikan dan juga daging ayam paha file. Lalu batagor itu yang paling umum biasa ada dua ya. Yang satu nanti kita akan bungkus pakai kulit pangsit goreng. Kulit pangsit goreng itu dia agak lebih tebal dibandingkan kulit pangsit rebus ya. Dan juga tahu, di sini aku pakai tahu putih ya untuk batagor alias bakso tahu gorengnya. Lalu masih untuk adonan, ini yang akan bikin si batagornya ekstra wangi, gurih. Ini aku akan bikin minyak ayam yang nanti kita akan blend juga ke dalam adonan. Ada bawang merah, kulit ayam, minyak goreng, dan juga air. Lalu ini untuk campuran adonannya, tepungnya ada tepung sagu, tepung terigu, dan aromatiknya ada bawang putih serta daun bawang. Lalu telur, kecap ikan, dan juga ini ada bumbu-bumbu. Serta nanti kita akan perlu juga air es. Nah, sekarang ini untuk saus kacangnya ini juga penting ya supaya bikin si batagornya spesial. Kalau kalian mau praktis sebenarnya bisa juga ya kalian beli bumbu sate instan yang tinggal dicampur sama air. Cuman kalau mau bikin sendiri ini pastinya kita akan perlu kacang tanah. Kalau mau dicampur kacang mete juga bisa, bawang putih, bawang merah, kemiri, daun jeruk, cabai merah keriting, lalu ada gula merah, air asam jawa, garam, dan tepung beras sebagai pengental, ini opsional. Dan terakhir untuk gorengnya kita perlu minyak goreng serta air untuk masak bumbunya. Oke, langsung aja. Ini yang pertama aku mau siapin dulu minyak ayamnya. Kita perlu masak kulit ayamnya pakai air dulu ya, supaya nanti minyaknya keluar tapi nggak bikin si kulitnya itu jadi gosong. Nah, kalau misalnya udah mendidih kayak gini, ini kita bisa kecilin api dan supaya nanti matangnya lebih merata, kita gunting-gunting kulitnya. Tahap ini opsional. Kalau kalian bikin dalam jumlah banyak, nggak usah digunting-gunting, nggak apa-apa. Karena kan pakai wajannya lebih gede, lebih merata juga. Sambil nunggu, kita iris-iris bawang merah. Dan setelah airnya menyusut, minyaknya mulai keluar. Apabila banyak cipratan, bisa juga pancinya ditutup ya, supaya nggak kemana-mana. Lalu kalau airnya sudah benar-benar mulai menyusut, kita tambahkan minyak ya. Pastikan sesuai takaran ya, supaya minyaknya nggak kebanyakan juga. Dan juga bawang merahnya. Lanjut dimasak, tetap masih pakai api sedang, jangan pakai api besar ya, supaya matangnya merata. Lalu tinggal kita lanjut masak aja hingga golden brown ya. Oh ya, by the way, ini aku tuh menggunakan kompor tanam W898 UFO ya dari Wingas. Ini tuh dilengkapi dengan inovasi tanpa lubang ya. Kalian bisa lihat nih, tungkunya ini bisa diangkat sehingga mudah dibersihkan dan juga trivetnya kuat dan tahan lama, terbuat dari besi cor dengan coating enamel. Lalu burner capnya ini juga, ini tuh dari kuningan yang menghasilkan api biru merata ya. Knob metalnya ini tahan panas dengan desain yang elegan. Oke, kalau udah kayak gini, ini tinggal kita tuang aja ke wadah yang anti panas. Biarkan dingin sebelum kita gunakan. Selanjutnya ini kita akan bikin adonannya ya. Yang pertama bawang putih. Ini kalau utuh kayak gini kalian bisa cincang atau kita chopper ya. Di sini aku pakai chopper. Tuh dia sampai kecil-kecil gini, baru kita akan masukkan ayam dan juga daging ikannya. Hati-hati ya, ayam sama daging ikan kalau bisa itu dalam keadaan kering supaya resepnya tuh nggak berubah. Jadi kalau misal kalian beli daging ikannya itu frozen, itu takaran air yang ada di resep ini kalian bisa kurangin. Lalu masukkan aja garam, gula, merica, serta kaldu bubuk atau penyedap ya, MSG. Lalu kita perlu blender aja ini sampai benar-benar halus dan juga lengket. Tahap ngeblender sampai lengket ini juga penting supaya nanti si batagornya tuh kenyalnya dia lebih maksimal ya. Karena kalau misalnya daging kurang lengket, kurang kalis, sudah pasti nantinya jadinya keset gitu, bukan kenyal.
Nah, oke, ini udah kelihatan ya, dia udah lengket. Baru sekarang kita masukkan bahan lainnya. Yang pertama, ini campuran kulit ayam beserta minyaknya juga kita masukin. Ya, pastikan ini udah nggak terlalu panas sesuai resep. Karena kalau kebanyakan minyak juga nanti ke adonan nggak bagus ya. Air es, kecap ikan, telur, dan juga ini kita iris-iris daun bawang ya, masukin bersamaan dengan choppernya. Dan kita akan haluskan lagi. Untuk tepung belakangan ya, supaya kerja si chopper atau blender ini dia nggak terlalu berat. Nah, kalau adonan-adonan daging olahan ya seperti batagor, siomay, dan lain-lain itu memang bagusnya dia pakai air dingin ataupun es batu ya. Tujuannya menjaga suhu adonan, karena kalau misalnya suhunya terlalu tinggi nanti dia nggak bisa terikat dengan baik ya, alias si adonannya jadi pecah gitu. Tapi kalau memang nggak ada air es nggak apa-apa, paling nanti abis merata seperti ini kita bisa masukin dulu ke dalam kulkas sesaat. Kalau choppernya terlalu kecil bisa dipindahin ke mangkok ya, tapi kalau masih muat ini tinggal kita campur aja sama tepungnya. Di sini aku pakai tepung sagu dan juga tepung terigu sedikit ya supaya lebih kokoh adonan. Dan tinggal kita lanjut aja aduk. Nah, untuk adonan daging olahan ini paling bagus sebenarnya digoreng itu setelah dimarinasi minimal beberapa jam. Tapi kalau mau langsung juga nggak apa-apa. Ini aku mau taruh sebentar di dalam kulkas ya supaya rasanya lebih menyatu, aromanya juga dia lebih keluar. Sambil kita akan bikin sambal kacangnya. Di sini pertama cabenya ini kita belah dua, bisa pakai cabai merah keriting ataupun cabai merah biasa yang besar buang biji kalau nggak mau terlalu pedas. Bawang merah, bawang putih tinggal kita belah aja seperti ini. Kemirinya ini digeprek ya supaya matang merata, dan juga daun jeruk. Ini boleh ikut di blender atau utuh ya, ini aku mau langsung gabungin aja. Lalu siapkan wajan dan juga minyak ya, untuk minyak pastikan jangan kurang ya supaya aromanya juga lebih keluar. Aku udah tulis resep lengkap di description box. Terus tinggal kita tumis saja bawang putih, bawang merah, dan juga kemirinya, cabai merah, daun jeruk, dan juga kacang tanah. Ini kita perlu goreng di api sedang ya. Jadi kalau kita goreng satu wajan macam-macam, jangan pakai api besar. Takutnya nanti ada salah satu bahan yang sensitif, misalnya bawang putih itu takutnya gosong malah jadi pahit. Jadi pastikan kita terus pakai api sedang aja seperti ini. Sambil diaduk sampai kacangnya itu matang, lalu bawang-bawangnya juga dia wanginya udah lebih maksimal. Lalu tinggal kita blender ya, kalau teksturnya mau kasar cukup seperti ini, tapi kalau mau lebih halus kita bisa pakai bantuan air hingga teksturnya sesuai dengan selera. Nah, kalau udah seperti ini, tuangkan kembali ke wajan yang tadi kita pakai untuk goreng, dan kita akan gabung bahan-bahan lainnya mulai dari air, gula merah, air asam jawa. By the way, kalau air asam jawa nggak ada bisa di skip, nggak apa-apa. Garam dan juga tepung beras ya. Tepung beras opsional, ini tepung beras supaya membantu mengentalkan dan tekstur dari sambal kacangnya tuh lebih lembut. Itu balik lagi sesuai selera. Dan kalau udah, ini tinggal kita masak aja sambil diaduk. Nah, kalau udah mendidih kayak gini, ini kecilkan api dan kita lanjut masak aja ya. Dan untuk sambal kacang memang dia harus dimasak cukup lama ya, supaya si rasanya tuh nggak kayak misah-misah, dia lebih menyatu dan rasa kacangnya juga nggak mentah. Kalau misal kalian lagi buru-buru, si kacangnya ini bisa juga diganti sama selai kacang, itu bakalan jauh lebih cepat. Oke, ini biarin aja dimasak kayak gini sampai dia mengental dan minyaknya tuh dia keluar lagi. Oh ya, by the way, kalau kalian masak pakai kompor Wingas W898 UFO ini ya, nggak usah khawatir ya, pemantiknya ini dilengkapi dengan pengaman thermocouple atau safety device yang dapat secara otomatis memutus aliran gas sehingga mencegah terjadinya kebocoran gas ya. Apalagi di sini juga aku pakai regulator tekanan rendah W900 meter dari Wingas juga, jadi pastinya makin aman nih. Dengan double lock system dan karet seal pengaman pastinya mudah dipasang dan hemat gas. Sambil nunggu sambal kacangnya, ini kita akan bentuk untuk batagornya. Yang untuk siomaynya, ini kita siapin kulit dari siomaynya. Lalu kalau aku caranya, ini supaya sama besar, kalian bisa timbang, bisa juga pakai scoop ice cream kayak gini, atau bisa juga dikira-kira pakai mata, nggak masalah. Terus untuk membentuknya bebas ya, ini aku mau dipipihin dulu sebagian, seperti ini. Dan kalau udah bagian ujung-ujungnya ini ya, sudut-sudutnya kita akan lipat seperti ini. Tuh dia jadi bentuknya agak seperti bunga ya, kelihatan lebih besar pastinya.
Untuk tahunya juga sama ya, ini aku mau pakai adonannya 1 scoop, ini sekitar 50-60 gram, lalu tinggal kita ratain. Jadi memang si isian adonan ikannya itu jangan terlalu tipis ya, karena kalau batagor udah pasti si tahu dan juga isian ikannya menurutku lebih enak kalau dia seimbang gitu, nggak lebih banyak tahunya doang. Ya. Lalu kalau udah, ini tinggal kita goreng di api sedang. Pertama untuk siomaynya kita goreng seperti ini. Nah minyaknya ini tuh nggak boleh terlalu panas, takutnya si siomaynya ini dia tengahnya masih mentah. Tapi nggak boleh juga terlalu dingin ya, nanti bantet. Patokannya adalah begitu kalian masukin, reaksinya tuh nggak terlalu heboh, tapi si permukaan dari kulit pangsitnya ini dia bergelembung. Itu artinya cukup panas ya, nggak bantet. Ini kita perlu goreng di api sedang atau sedang kecil selama 10 menit. Kalau udah 10 menit itu biasanya udah mateng. Kalian bisa lihat kalau warnanya belum cukup golden brown, apinya bisa kita gedein sebentar sambil dibolak-balik supaya warnanya cantik merata. Untuk tahunya juga sama kayak tadi, ini tinggal kita goreng aja di api sedang, lalu kecilkan api, goreng 10 menit, dan kalau setelah 10 menit warnanya kurang golden brown, tinggal dibesarkan api, dibolak-balik, dan siap disajikan. Oh ya, untuk penyajiannya ini kalian bisa pakai sambal kacang atau bisa juga kalau misalnya dibikin batagor kuah ya. Sama itu tinggal pakai kuah bakso ya. Aku udah pernah share di video bakso cara bikin kuahnya. Ini tekstur batagornya itu dia pas ya, jadi dapat kenyalnya tapi tetap berasa dagingnya juga gitu, bukan tepung doang. Lebih kerasa ini memang batagornya yang premium ya, apalagi si bentuknya juga yang besar-besar. Tapi tadi penggunaan ayam dan ikannya juga itu cukup sedikit gitu. Selain itu tekstur dari si kulit pangsit atau kulit siomaynya ini juga penting ya, bikin si satu piring itu dia jadi rame. Ada lembutnya dari tahu, kenyalnya dari ikan, dan juga crunchy-nya dari kulit pangsit itu. Untuk sambal kacang bisa bikin sendiri ataupun pakai yang jadi, itu tinggal diseduh aja sama air. Dan kalau kalian sajikan jadi batagor kuah juga itu udah pasti mantep banget ya. Oke, kalau gitu thank you for watching. Dan untuk pembelian produk-produk Wingas kalian bisa cek di online dan juga offline shopnya ya. Info selengkapnya langsung aja cek website dan media sosialnya Wingas. Kalau Recook jangan lupa tag dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan juga Shorts-nya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.